Halo semuanya, kita sudah sampai ke tema 4, tema 1 ya. Kita sudah ke tema 4, berarti sudah akan berakhir semester 1 ini. Nah, tema 4 di tema 1 ini bertema hidup bersih dan sehat. Nah, di tema satunya adalah, subtema satunya adalah hidup bersih dan sehat di rumah. Sebelumnya, kalian mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nah, irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Jadi, ketukan adalah panjang dan pendek nada, ya, yang dapat dihitung namanya ketukan. Ketukan itu bisa dihitung, oke, panjang pendek nada itu bisa dihitung. Nah, irama ini adalah panjang pendeknya nada pada sebuah lagu. Contoh nada 1, ya. Nada 1, notasi 1 artinya nada do dinyanyikan satu ketukan, ya. Nada re, nada 2 itu re, notasi angka 2 itu re dinyanyikan 2 ketukan. Kemudian nada yang notasi angka itu 0 artinya tanda istirahat, ya, notasi angka 0 itu istirahat. Nah, nada mi sama fa artinya tiap-tiap nada mi dan fa itu dinyanyikan setengah ketukan ketika ada garis di atasnya, ya. Ketika ada garis di atasnya ini itu merupakan masing-masing setengah ketukan. Mi fa, kemudian ada re titik terus 0 itu berhenti, ya. Dinyanyikan satu setengah ketukan, ya. Notasi itu dinamakan dinyanyikan satu setengah ketukan. Karena masing-masing setengah, ya, itu ada tanda berhenti. Nah, maka satu setengah. Nada do dinyanyikan setengah ketukan karena tidak ada tanda titiknya, ya. Ini berbeda kan, tidak ada tanda titiknya. Ketika ada tanda titiknya itu adalah satu setengah. Ini tidak ada tanda titiknya, maka setengah ketukan. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Nah, misalnya birama 2/4. 2/4 ini artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Contohnya lagu Ayo atau lagu Bersih dan Sehat. Nah, ini ada lagu Jagalah Lingkunganmu Bersih dan Sehat. Lagu Bersih dan Sehat ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Biramanya adalah 2/4. Oke. Nah, ini nanti kita akan nyanyikan bersama-sama ketika live meet. Oke. Kalian harus sudah hafal, ya. Cari di internet lagu Bersih dan Sehat itu lagunya bagaimana, atau liriknya bagaimana, atau nadanya bagaimana. Oke. Pembelajaran pertama masih yaitu kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata, ya. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Contohnya, bacalah percakapan antara Komang dan ibunya di buku pena. Nah, ada percakapan antara Komang dan ibunya. Contohnya seperti ini. Ini adalah percakapan antara Made dan ayahnya. Nah, ayo temukan kosakata tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut. Ayo Made, mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit. Nah, baik ayah, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bebas dari sampah membuat kita terhindar dari penyakit. Kemudian kalian cari kata-kata yang kalian belum tahu kosakatanya mana. Nanti kita carikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ditanyakan langsung kepada Pak Risa. Oke. Kemudian ruas garis pada bangun datar. Nah, di sini adalah ada sebuah bangun datar, ya. Ini adalah bangun datar, ya. Bisa dilihat ini adalah figura berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura itu dibaca oleh ruas garis. Garis itu ini tepi-tepinya. Nah, ini garis nih. Ini garis nih, yang garis lurus-lurus, ya. Kemudian bagian tepi figura dibaca oleh ruas garis. Jadi ada 4 garis. 1,
2, 3, 4. Ya. Ruas garis pada bangun di datar disebut sisi. Garis itu bisa disebut sisi. Nah, contohnya ini. Yang pertama adalah bangun yang memiliki 4 ruas garis atau memiliki 4 sisi. Kemudian bangun yang di bawah itu ada segitiga, ya. Itu yang memiliki 3 ruas garis atau 3 sisi. Jadi dibedakan ya. Walaupun berbeda tetapi memiliki sisi yang sama, berjumlah 3, berjumlah 4 dan yang lainnya. Nah, ini coba, ini berapa garis? Bawah 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Kemudian kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Contohnya apa? Membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, dan berolahraga bersama ayah. Nah, ini persatuan berarti tidak sendirian, ada orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah ayah yang sedang membersihkan kandang ya bersama anaknya. Agar terciptanya persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Tidak boleh menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kelima, mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Yang pertama adalah ada langkah-langkahnya ya dalam membuat cerita. Yang pertama, amati gambarnya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan temanya atau topiknya. Temanya mau bagaimana? Nah, nomor 3, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Nomor 4, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah karangan atau paragraf-paragraf ya. Dan bisa dibuat menjadi sebuah cerita. Contohnya seperti ini. Ini ada anak perempuan sedang memegang botol air yang berisi air susu. Kemudian di depannya ada seekor kucing. Kemudian kalian bisa membuat cerita bagaimana. Misalkan anak ini bernama Lani. Nah, Lani sangat senang sekali karena hari ini ia dapat bertemu kucing. Nah, kucing itu bernama Meli. Nah, Lani sedang membawakan sebotol air susu. Nah, air susu ini adalah berwarna putih karena si Meli adalah suka dengan susu. Nah, apalagi susu putih. Nah, itu di sebuah cerita ya. Kemudian menyanyikan lagu sesuai dengan kuat atau lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketukan awal itu biasanya lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Jagalah lingkungan. Nah, itu udah kuat ya. Agar, nah, itu ketukannya kuat. Nah, nanti kita praktikan. Menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Yang pertama, saat membaca perhatikan kalimat-kalimat dalam teks. Yang kedua, kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Yang ketiga, apabila ada kata yang belum kamu ketahui artinya, tanyakan kepada Pak Riza atau Mama atau Papa, atau kalian bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, ini selanjutnya adalah ruas garis pada bangun datar. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun datar tertentu. Contohnya, ini adalah persegi panjang. Ya, persegi panjang memiliki ruas garis berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ini jajar genjang. Jajar genjang juga ada 4 sisinya. Trapesium ada 4, layang-layang juga ada 4. Seperti itu ya. Nanti kita buat masing-masing bangun datar beserta jumlah sisinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.